بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar Bahasa Adab TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali bersama kami dalam kajian tafsir mufradat. Kali ini mari kita lanjutkan kajian kita pada surat Yasin, surat ke-36 ayat 59 sampai dengan 62. Kajian tafsir mufradat atau materi pada pembahasan kali ini sudah kami tulis, yang bisa diakses dalam situs resmi Institut Bahasa Adab di bahasaadab.com. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian tafsir ini kami ambil dari beberapa referensi. Yang pertama yakni untuk i'rabnya kita menggunakan i'rabul Quran yang dikarang oleh Ahmad Ubaid Ad-Di'as dan kawan-kawan. Kemudian untuk terjemah perkata kita menggunakan kamus, yakni Kamus Munawwir untuk Arab Indonesianya. Kemudian untuk Arab ke Arab kita menggunakan referensi yakni Mu'jamul Mu'asarah, Mu'jamul Mu'asarah, dan juga Mu'jamul Ghani, dan juga Mu'jamul Arab. Adapun terjemahan kami ambil referensi dari terjemah Kemenak yang dikeluarkan tahun 2019. Baik, yang pertama mari kita kaji ayat ke-59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dalam tafsir Kemenak 2019, ayat ini diterjemahkan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai para pendurhaka. Yang pertama, mari kita kaji
i'rab daripada ayat ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa ini adalah wawunya ini wa ini adalah huruf ataf. Ya, huruf ataf. Kemudian berikutnya adalah imtazu. Imtazu, but stand apart. Ini, but stand apart. Dalam Inggrisnya but stand apart. Di sini dijelaskan bahwa imtazu ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Kemudian wawunya ini adalah fa'ilnya. Wawunya ini adalah fa'ilnya dengan isnad antum. Ya. Amtazu ini, fi'il amr ini berasal dari kata imtaza, yamtazu, imtaz, ya, imtaz. Kemudian masdarnya imtiyazan, fahuwa mumtaz. Jadi imtazu ini berasal dari kata imtaza, yamtazu, imtaz, imtiyazan, fahuwa mumtaz. Imtaza sendiri itu artinya dibedakan atau ditandai oleh atau dicirikan oleh. Jadi dalam kamus imtaza ini, dalam kamus Munawwir, artinya dibedakan, ditandai oleh atau dicirikan oleh. Dalam tafsir Kemenak itu diartikan berpisah. Jadi sebetulnya semakna ya, berpisah, dibedakan, ya, ditandai atau cirikan atau bedakan, tandai, begitu ya. Jadi imtazu, imtaz itu artinya adalah bedakan atau tandai, cirikan. Kemudian dalam tafsir Kemenak diterjemahkan pisahkan, berpisahlah, berpisahlah. Kemudian berikutnya al-yauma. Al-yauma ini dalam bahasa Inggris today, ya, today. Al-yauma ini, ya, al-yauma ini adalah apa? Dzaraf zaman. Kata keterangan waktu. Makanya ya dibaca nasab, ya. Tanda nasabnya adalah fathah, al-yauma. Al-yauma sendiri adalah isim mufrad. Bentuk jamak daripada al-yauma itu adalah ayyamun, ya. Yaumun mufradnya, bentuk jamaknya adalah ayyamun, yang artinya dalam kamus diterjemahkan yauma ini hari, masa, waktu, periode, atau ketika. Nah, di dalam Kemenak, nah, jadi kalau yauma saja itu memang berarti hari, ya, masa, waktu, periode, ketika. Tetapi ketika dia ma'rifah al-yauma itu diartikan hari ini. Makanya sesuai dengan terjemah Kemenak, yakni ada kata pada, ini menunjukkan keterangan waktu, yakni pada hari ini. Jadi wamtazu al-yauma, jadi wawunya ini adalah fa'il, isnadnya adalah antum, berpisahlah kamu, ya. Maksudnya adalah dari orang-orang mukmin. Jadi ayat ini
dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu, yaitu ngomong kepada antumnya itu adalah berpisahlah kamu ya dari orang-orang mukmin. Antumnya kamu ini, kamunya adalah orang-orang kafir ini dari orang-orang mukmin. Al-yauma pada hari ini. Kemudian berikutnya ayyuha. Ayyuha ini adalah munada naqirah maksudah ya. Dan haknya ini adalah litanbih untuk penekanan. Jadi aslinya jadi ayyuha ini terdiri dari ayyunya sendiri itu sebagai munada nakirah. Jadi huruf nidanya dibuang. Huruf nidanya mahdzuf, dia dibuang. Ayyu ini kalau kita lihat kamus itu artinya ayyu itu apa saja, mana saja, atau setiap ya. Kemudian haknya ini adalah litanbih untuk penekanan. Jadi untuk peringatan gitu, hai gitu, peringatan siapa saja begitu ya, peringatan siapa saja gitu. Namun kalau diartikan seperti itu terlalu panjang, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terlalu panjang. Yang penting paham, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia wahai gitu. Wahainya ini peringatan siapa saja, seperti itu. Kemudian al-mujrimun. Al-mujrimun ini adalah badal wa jumlah. Jadi al-mujrimun ini adalah badal. Jadi al-mujrimun ini badal dari ayyu. Jadi wahai siapa sajanya ini adalah al-mujrimun. Nah, al-mujrimun ini dalam kamus ini berasal dari kata jarroma yujarrimu tajriman fahuwa mujarrimun wal maf'ulu mujarramun. Yang mana jarroma sendiri artinya adalah melibatkan dalam kejahatan atau menghukum. Nah, mujrimun ini adalah isim fa'il dari kata jarroma. Sehingga orang yang melakukan kejahatan. Ya, orang yang melanggar hukum. Di dalam terjemah Kemenak, kata mujrimun, orang yang melakukan kejahatan, orang yang berbuat dosa. Jadi orang yang melakukan kejahatan, orang yang melanggar hukum berarti orang yang berdosa. Ini disamakan dalam terjemah Kemenak yakni sebagai pendurhaka. Ya, makanya jadi ayyuhal mujrimun ini diterjemahkan wahai para pendurhaka. Yang lebih luasnya berarti wahai orang-orang yang melakukan kejahatan, wahai orang-orang yang melanggar hukum, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Nah, di sini ada keterangan yang saya ambil dari salah satu kitab tafsir terkait dengan kata wamtazu. Nah ini, wamtazu tadi kalau kita lihat kamus itu artinya adalah bedakan ya, tandai atau cirikan. Makanya wamtazu ini dalam satu kitab tafsir diterjemahkan yaitu tamayyazu wa infasilu anil mu'minin. Yaitu tamayyazu ini bedakan. Nah, gitu ya, bedakan. Kamu harus
membedakan ya. Wa infasilu dan berpisah anil mukminin terhadap orang-orang mukmin. Nah, apa tafsir ayat ini menurut Kemenak 2019? Kebetulan kita menggunakan tafsir Kemenak saja ya. Untuk mempermudah, nanti beberapa case tetap kita akan mengambil langsung dari kitab-kitab primer, yakni tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Qurtubi ataupun tafsir Tobari. Dan saya kira kalau kita lihat tafsir tahlili dari Kemenak 2019 ini sudah merangkum dari beberapa kitab tafsir Ibnu Katsir, Tobari, dan Qurtubi. Oleh sebab itu, apa tafsir dari ayat wamtazu al-yauma ayyuhal mujrimun, dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai para pendurhaka. Ini dalam tafsir tahlili Kemenak 2019 dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir agar segera berpisah dari orang-orang yang beriman dan masuk ke dalam neraka sebagai tempat yang telah disediakan untuk mereka. Perintah ini disampaikan Allah sewaktu seluruh manusia telah selesai dihisab di padang mahsyar. Orang-orang mukmin yang beriman diperintahkan masuk ke dalam surga dan orang-orang kafir diperintahkan masuk ke dalam neraka. Ayat lain yang senada dengan ayat ini ialah firman Allah. Ya, firman Allah dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 22 sampai 23 yang artinya diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim ya beserta teman sejawat mereka, dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Itulah tafsir mufradat dan juga tafsir Kemenak surat Yasin ayat ke-59. Baik, berikutnya mari kita kaji ayat ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemah dari tafsir Kemenak 2019 terhadap ayat ini, yakni, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Baik, pertama mari kita kaji i'rab daripada ayat ini. Alam. Alam, alif hamzah, alif atau hamzah, ini adalah huruf istifham, kalimat pertanyaan. Kemudian lamnya ini, lam mim sukun, lam ini adalah huruf nafi, huruf nafi.
Apa artinya? Alam. Alam ini artinya adalah apakah tidak, atau sederhananya adalah bukankah, ya, dalam terjemahan bukankah, gitu ya, bukankah. Kemudian ahad. Ahad ini adalah fiil mudhari dalam keadaan majzum. Majzum karena kemasukan huruf jazm lam, ya. Ahad. Apa arti daripada ahad? Ahad ini tadi fiil mudhari dalam keadaan majzum, berasal dari kata ahida ya'hadu. Ahdan fahuwa ahidun wadaka wal maf'ulu ma'hudun. Ahida sendiri artinya mengetahui, terbiasa dengan menjaga, merawat atau memelihara. Ya, ahad ini berasal dari kata itu fi'il mudhari, yakni ya'hadu. Namun tasrif lugawinya ini ahad ini maksudnya adalah isnadnya adalah ana, fa'ilnya adalah ana, ya. Hingga jadi saya mengetahui, ahad, saya mengetahui, saya terbiasa dengan, saya menjaga, saya merawat atau saya memelihara, gitu ya. Namun di terjemah Kemenak ini diartikan berpesan, ya, diartikan berpesan. Ahad ilmu, ya, berpesan. Bukankah aku telah berpesan, gitu ya, aku telah berpesan. Ahad, berpesan. Kemudian ilaikum muta'alliqani bi ahad, kepada kalian. Ilaikum, kepada kalian. Kemudian ya bani, ya, ya bani, ya-nya ini adalah huruf nida. Ya bani, ya-nya ini adalah huruf nida, dan baninya ini adalah munada, ya. Munada mudhof mansub bil ya, ya. Karena dia dalam keadaan idhofah. Bani berarti apa ya, bani? Kalau dalam Kemenak ini anak cucu Adam, ya, anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam. Bani sendiri itu dari kata ibnun, ya, ibnun. Kemudian jamaknya adalah banunun, ya. Banunun ini banun atau abna'u, ya, banun atau abna'u. Ya bani, ya, oh children of Adam, wahai anak dari Adam, gitu ya. Ya bani Adama. Adamanya adalah mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih. Ya bani, ya, jadi ini dalam keadaan rofaknya banun, kemudian karena dia dibaca nasab, dibaca bani. Kemudian Adama ini adalah isim alam. Secara kedudukan dia dibaca jar karena mudhof ilaih. Namun karena ini adalah isim ghairu munsharif sehingga dibaca fathah, ya, dibaca apa, tanda i'rabnya adalah fathah. Di wahai anak Adam. Kemudian Allah
Allanya ini adalah huruf tafsiriyah ya, huruf tafsiriyah. Oke, huruf tafsiriyah dan lamnya ini adalah huruf nahi. Huruf nahi, huruf larangan. Ya. Jadi makanya tadi bahwa huruf tafsiriyah ya, bahwa kemudian lanya adalah la nahi, maka bermakna janganlah gitu ya, dan janganlah. Kemudian berikutnya ta'budu ini adalah mudhari majzum ya, mudhari majzum. Kenapa majzum? Karena ada huruf la nahi gitu ya. La aslinya ta'buduna. Nah, ta'budu ini berasal dari kata abada ya'budu. Ta'buduna, maka isnadnya adalah fa'ilnya adalah antum. Janganlah kamu menyembah. Janganlah kamu menyembah. Kemudian as-saytana. Saytana ini kedudukannya adalah maf'ul bih, objek. Hingga dibaca mansub. As-saytana, tanda mansubnya adalah fathah. As-saytana sendiri, as-saytan itu adalah mufrad. Untuk tunggal, jamaknya adalah sayatin. Ya, sayatin. Syaitan atau jamaknya syayatin artinya dalam kamus adalah bisa jin, bisa setan, ya, iblis, penjahat, atau yang penuh tipu daya, yang orang yang selalu membuat tipu daya, yang membuat tipu daya, yang penuh dengan tipu daya. Kemudian innahu ini adalah huruf inna dan isimnya ya, huruf inna dan isimnya. Isimnya adalah hu ya. Hu ini adalah isim daripada inna. Jadi kedudukannya isim inna dibaca nasab karena hu-nya ini adalah mabni, maka dia tetap dhamma. Sungguhnya dia. Kemudian innahu lakum ya, innahu lakum sesungguhnya bagi kalian ya. Innahu lakum ini jadi sesungguhnya bagi kalian ya, ya. Terus kemudian aduun ini adalah khobar daripada inna. Karena dia khobar dari inna, maka dia dibaca rofa. Jadi aduun ini artinya adalah musuh atau lawan. Aduun ini sebetulnya punya jamak. Oh, ini nih atasnya nih. Ini kebalik nih. Ini harusnya di bawah nih ya. Jadi ini nih ya. Aduun ya, aduun ini bentuk tunggal mufrad, jamaknya adalah a'da ya, a'da'u dan juga wa'idan ya, dan aidan. Ya, adu atau idan itu jamak daripada musuh atau lawan. Kemudian mubin ini adalah sifat ya, sifat daripada aduun. Maka sifat, karena dia sifat, maka i'rabnya adalah mengikuti man'utnya ya, karena dia na'at maka dia mengikuti man'utnya. Kata mubin sendiri itu merupakan bentuk isim fa'il daripada kata abana yubinu
Abin fi'il amarnya. Ibanah, ibanah masdarnya fahuwa mubinun wal maf'ulu mubanun, ya. Yang mana abana sendiri artinya adalah menjelaskan atau menerangkan. Hingga mubin karena dia bentuk isim fa'il maka artinya adalah yang jelas atau terang. Maka jelas ya bahwa alam ahad, ini alam bukankah ahad aku telah berpesan ilaikum kepada kalian, ya bani wahai anak cucu ya bani Adam wahai anak cucu Adam, an huruf tafsiriyah bahwa la ta'budu jangan kalian menyembah as-syaitona setan. Innahu lakum sesungguhnya ia bagi kalian iku, jadi khobarnya inna, aduwun mubin musuh yang nyata, musuh yang sangat jelas. Nah, apa tafsir tahlili dalam Kemenak terkait dengan ayat 20 ini? Yakni pada ayat ini diterangkan bahwa orang-orang kafir yang digiring masuk neraka itu dihardik dan diingatkan Allah kepada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah mereka kerjakan di dunia. Hanya Allah berfirman, bukankah ini dahulu aku pernah wasiatkan ya kepadamu agar jangan sekali-kali menyembah setan. Di samping itu telah aku kemukakan kepadamu bukti-bukti yang kuat menurut akal pikiran, dan aku utus Rasul kepadamu dengan membawa kitab yang berisi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya dengan hidayat dan pengutusan Rasul itu telah cukup sebagai alasan bagimu untuk tidak mengikuti godaan setan. Tetapi semuanya itu tidak kamu hiraukan. Orang-orang kafir hiraukan. Kamu, hai orang-orang kafir, kamu tidak menghiraukan. Hingga jadilah nasibmu seperti keadaan sekarang ini. Kemudian Allah menerangkan alasannya manusia melarang manusia mengikuti setan, yaitu alla ta'budu syaitan, yaitu karena setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Permusuhan manusia dengan setan telah berlangsung sejak dahulu, yakni sejak setan menyesatkan Adam dan Hawa, sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Sejak itu setan selalu berusaha dan berdaya upaya untuk menyesatkan manusia. Itulah tafsir mufradat daripada ayat 60 surat Yasin. Baik, berikutnya yakni ayat ke-61. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Terjemah Kemenak 2019 ayat ini diterjemahkan, begitu juga bahwa sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Baik, apa i'rab daripada ayat ini? Wa'an wa'ani buduni aslinya wa'an ya, wa'an karena apa? Aslinya kan wa'an ya, wa'an ini aslinya an. Jadi ini wa'an sukun bertemu dengan hamzah wasol ya, hamzah wasol. Jadi ini kan hamzah wasol ya. Aslinya bacanya adalah u'budu. Ya, ini hamzah wasol sukun, ya, maka dibaca wa'ani a'budu. Jadi namanya dihidupkan, sukunnya dihidupkan menjadi wa'ani a'budu. Nah, kemudian an-nya ini adalah huruf tafsir ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dan bahwa gitu ya, dan bahwa. Kemudian u'buduni ini adalah fi'il
fi'il amr wa fa'ilihi. Ya, wal maf'ul ninya adalah maf'ul. Ya, u'budu fa'ilnya adalah antum, ya, antum. Ini fa'ilnya adalah ini ditandai dengan wawu. Ya. Jadi u'buduni ini berasal dari kata dia fi'il amr, ya, fi'il amr dengan fa'ilnya adalah antum. Ya, jadi dari kata abada ya'budu, masdarnya ibadatan wa ubudiyatan fahuwa abidun wal maf'ulu ma'budun. Ya'budu kalau fa'ilnya adalah huwa, kalau fa'ilnya adalah antum maka u'budu, ya, u'budu. Jadi apa? Kalau fa'ilnya adalah anta itu u'bud. Kalau fa'ilnya adalah antum u'budu, ya, u'budu. Abada sendiri, abada itu artinya adalah beribadah, menyembah atau mengabdi atau memuja. Hingga u'buduni, kamu antum kalian sembahlah aku, ninya maf'ul, objeknya sembahlah aku. Kemudian hadza ini adalah isim isyarah, kata tunjuk. Kedudukannya dalam kalimat ini dia adalah mubtada, yaitu kata pertama, huruf awal, ya, kalimat di awal, mubtada, ya. Hadza syiratun ini adalah khobarnya. Khobarnya, sehingga dia dibaca marfu. Kemudian mustaqim ini adalah sifat daripada syirat. Syiratun itu adalah bentuk mufrad, bentuk jamaknya adalah surutun. Syiratun mufradnya, jamaknya adalah surutun. Syiratun dalam kamus diterjemahkan sebagai jalan, lorong, jalur, ataupun bisa alur, ya. Kemudian mustaqim dia dibaca rafa mengikuti man'utnya, mengikuti mausufnya, ya. Mustaqim itu adalah bentuk isim fa'il daripada istiqomah. Istiqomah yastaqimu, istaqim fi'il amrnya. Dan masdarnya istiqomatan fahuwa mustaqimun. Mustaqimun. Istiqomah sendiri artinya bersikap atau berlaku tegak dan lurus atau seimbang. Sehingga kata mustaqim berarti karena dia bentuk isim fa'il, maka diartikan yang lurus atau langsung atau jujur, tidak memihak. Dalam ayat ini yang tepat adalah diterjemahkan yang lurus. Jadi wa ani'buduni, dan bahwa u'buduni, sembahlah aku, kalian sembahlah aku. Hadza syiratun mustaqimun, ini adalah jalan yang lurus. Tafsir daripada ayat ini tafsir Kemenak 2019 menafsiri ayat ini bahwasannya Allah memerintahkan manusia agar hanya menyembahnya, hanya menyembah Allah, mengikuti semua yang diperintahkan Allah dan menghentikan semua yang dilarang Allah. Jika seseorang telah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menghentikan semua yang dilarang oleh Allah, berarti ia telah menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan jalan yang diridhoi itu adalah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah agama yang benar yang berasal dari Tuhan alam semesta.
Baik, itulah tafsir daripada ayat 61. Baik, berikutnya yakni ayat ke-62. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Terjemah Kemenak 2019 mengartikan ayat ini, sungguh ia, yaitu setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Baik, kita pahami terlebih dahulu i'rab daripada ayat ini. Wawunya ini adalah huruf istinaf, ya. La-nya ini huruf taukid, qadnya ini adalah huruf tahqiq, yaitu penetapan kebenaran, yang kita artikan bisa kita artikan karena dia huruf istinaf bisa tidak diartikan, ya. Sungguh benar-benar, gitu ya. Kemudian adalla ini adalah fi'il madhi dan juga fa'ilnya mustatir. Adalla ini berasal dari kata ini adalla yadillu, adlil adillah, masdarnya idlalan fahuwa mudillun wal maf'ulu mudallun, yang artinya adalla sendiri menyesatkan, ya. Fa'ilnya adalah huwanya adalah setan, ya. Kemudian minkum muta'alliqan bi adallah, yaitu berhubungan dengan adallah. Kemudian jibilan ini kedudukannya adalah maf'ul bih. Jibilan ini dalam kamus Munawwir tidak disebutkan, ya, tetapi di kamus Mu'jamul Ghani jibilun ini adalah bentuk jamak. Dia sinonim semakna dengan ummatun, yaitu jama'atu minan nas, yaitu kumpulan daripada manusia, katsiron yang banyak. Ya, katsironnya ini adalah sifat daripada jibilan. Karena dia sifat na'at, maka dia mengikuti man'utnya dalam kedudukan mansub. Hingga diartikan sungguh benar-benar dia menyesatkan minkum, di antara kalian. Yang dia sesatkan adalah jibilan, itu kumpulan orang-orang, ya, katsiron yang banyak. Sungguh benar-benar dia telah menyesatkan kumpulan manusia yang sangat banyak di antara kalian. Kemudian berikutnya, afalam takunu. Afalam, A-nya ini adalah, hamzahnya ini adalah huruf istifham, apakah. Fa-nya ini adalah huruf istinaf, lamnya adalah huruf jazm, huruf nafi. Kemudian takunu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana isnadnya, fa'ilnya adalah antum. Dari kata kana yakunu kun, kaunan wa kiyanan wa kaununatan fahuwa kain. Kana yakunu ini sendiri artinya adalah bisa ada atau bisa menjadi atau terjadi. Ya, ini kana wa akhwatuha juga ini. Jadi kalau kita artikan apakah, maka apakah, gitu ya. Apakah, fa maka, kalau diterjemahkan ke Indonesia dibalik, maka apakah, lam takunu, kamu tidak menjadi, ya. Takiluna ini adalah khobar daripada takunu, tetapi dalam keadaan fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Takiluna ini berasal dari kata aqala yaqilu aklan, akal, ya, fa huwa aqil wa dzaka maqulun.
dzaka ma'qulun. Yang mana arti aqala ya'qulu ini merealisasikan, memahami, mengerti, menyerap, menyadari, mengikat, membelenggu, ya. Hingga afalam takunu ta'qilun, maka apakah kamu tidak menjadi kamu orang-orang yang paham, gitu. Singkatnya, maka apakah kamu tidak mengerti, maka apakah kamu tidak paham? Seperti itu. Tafsir daripada ayat 62 Kemenak 2019, bahwa ayat ini menerangkan pengaruh dan akibat godaan syaitan kepada manusia, yaitu mereka ingkar dan tidak menaati Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang justru mempersekutukan Allah. Kemudian alangkah lemahnya hati manusia sehingga mereka dapat tergoda oleh setan. Ini peringatan bahwa alangkah lemahnya hati manusia sehingga bisa tergoda oleh setan. Kemudian padahal mereka telah dianugerahi akal. Ini ya, afalam takunu ta'qilun. Padahal mereka telah dianugerahi akal, pikiran, perasaan, kemampuan jasmani dan rohani. Demikian pula taufik dan hidayah berupa agama yang disampaikan Rasul kepada mereka. Sebenarnya dengan semua anugerah yang telah diberikan tadi, manusia mestinya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang lurus dan mana yang jalan yang sesat, mana perbuatan dosa dan mana amal yang soleh. Tetapi mereka justru lalai dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Baik, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini, yakni kajian tafsir mufradat surat Yasin surat ke-36 dari ayat 59 sampai dengan ayat ke-62. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.